Indonesia resmi masuk BRICS, Uni Eropa tak terima, menggugat sana-sini ke PBB. Kabar yang cukup panas kali ini, yang pertama datang dari negara kita Indonesia, yang ternyata kini kabarnya sudah resmi. Sudah resmi mendaftar masuk menjadi sekutu ekonomi Rusia-China, yaitu BRICS. Kabar mendaftarnya Indonesia, secara resmi ini pun diungkap bersama dengan 12 negara lainnya. Namun kini ternyata terkuaklah, ternyata Uni Eropa tidak terima kepada Pak Jokowi. Indonesia mengajukan banding alias melawan balik atas gugatan nikel di WTO. Uni Eropa pun tak terima. Sudah tak terima masuk BRICS, tidak terima pula Indonesia menggugat balik Uni Eropa ke Ormas WTO. Hubungan yang semakin panas ini membawa pada perang dagang antara kedua negara. Lalu apa saja langkah Eropa yang tidak terima dengan Presiden Jokowi ini? Lagi heboh BRICS nih, di mana-mana media memberitakan soal BRICS. Pasalnya, aliansi ekonomi Rusia, China, India ini pun akan menggelar KTT puncak pada akhir Agustus ini. Dan yang mantapnya mereka pun kini akan memperluas keanggotaan aliansi yang akan dilantik pada akhir Agustus ini. Dan pastinya dengan negara-negara baru yang masuk kriteria mereka, termasuk Indonesia. Nah, update terbarunya, kini diwartakan oleh CNBC Indonesia, yang mengutip lagi dari laman Spektator Index disebutkanlah, bahwa ternyata ada 13 negara yang officially, atau secara resmi telah mendaftar untuk masuk menjadi anggota aliansi ekonomi terkuat dunia ini. Di mana salah satu dari 13 negara ini adalah negara kita Indonesia. Dalam daftar ini, nama 13 negara yang sudah mendaftar resmi ini, ada Algeria, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Venezuela. Dan jika kita mengacu pada berita sebelumnya, di mana ada 5 negara yang bakal dipilih dan dilantik oleh aliansi ekonomi besar, ini pun adalah Argentina, Mesir, Indonesia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Bahkan seorang pengamat BRICS, yang juga seorang profesor di Getúlio Vargas Foundation, di São Paulo, Brazil, yaitu Mr. Oliver Stwinkel, mengatakan bahwa negara kita Indonesia, sejauh ini merupakan kandidat terkuat untuk bergabung dalam aliansi itu dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemungkinan Indonesia masuk ini pun semakin besar. Namun Uni Eropa ternyata tak terima dengan Indonesia yang berani-beraninya masuk BRICS dan melawan di WTO. Uni Eropa pun disebut ingin Indonesia mematuhi saja putusan WTO dan tidak usah melawan-lawan lagi. Kementerian Perdagangan Indonesia, baru-baru ini pun akhirnya buka-bukaan perihal Uni Eropa yang tidak terima dengan Indonesia. Karena telah mengajukan banding atas gugatan WTO, terkait larangan ekspor biji nikel. Staf khusus Menteri Perdagangan bidang perdagangan internasional yaitu Bapak Bara Hasibuan pun menegaskan, bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati kita Indonesia, terkait putusan RI untuk mengajukan banding gugatan di WTO, sebab banding gugatan menjadi hak panel yang aturannya resmi ada di WTO. Beliau katakan bahwa Uni Eropa tidak suka kita sebanding. Mereka anggap keputusan pertama itu kita harus patuhi. Tapi kan yang nggak bisa, kita diberi hak untuk panel banding, kalau belum terbentuk panel banding bukan salah kita dong. Amerika tutup panel banding, karena mereka tuntut reformasi besar-besaran, ujar Bapak Bara Hasibuan, dalam acara Food Agresi CNBC Indonesia dengan tema melawan Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa kemarin. Nah cukup amsyong, ternyata mental penjajah masih melekat di kelompok Uni Eropa. Di mana dengan seenak jidatnya mereka kini ternyata masih mau memaksakan kehendak mereka pada negara kita Indonesia. Mirip-miriplah seperti pada zaman penjajahan VOC dulu, yang mewajibkan negara kita Indonesia mengekspor rempah-rempah ke tanah Eropa. Sekarang ya tidak bisa lagi dong. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar.